Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Hai Ming dan ayahnya Hai Duda dikawal dengan Wang Chong mendatangi aula pertemuan keluarga Ye. Mereka sempat membuat keributan. Pada akhirnya, mereka saling beradu argumen dengan Ye Xingyun. Menerima penghinaan dari Hai Ming, Ye Xingyun membalas hinaan tersebut. Kejadian itu membuat Hai Ming menjadi sangat marah. Pada akhirnya, kata-kata tantangan ke Ye Xingyun keluar dari mulutnya. Pertemuan pun selesai. Para undangan mulai meninggalkan tempat tersebut. Seseorang berkata ke Ye Xingyun, "Tuan Muda Ye, kau sungguh tidak terduga. Selain meridianmu pulih, kau juga lebih berani dibandingkan dengan tahun lalu. Masa depan keluarga Ye kini bergantung kepadamu." Mendengar ucapan itu, Ye Xingyun menakupkan tangannya. Dia mengucapkan terima kasih dengan kepercayaan yang diberikan. Kembali ke kediaman Ye Xingyun, dia sedang memandangi pedang patahnya. Kemudian bergumam, "Pertemuan tahunan keluarga Ye telah berakhir. Dan dalam 6 bulan ke depan, aku harus meningkatkan kemampuan bela diriku. Dengan keterampilan di kehidupanku sebelumnya dan pedang tanpa ampun, seharusnya tidak sulit." Tiba-tiba seseorang datang dan membuka pintu kediaman Ye Xingyun. Dia berteriak, "Kakak!" Itu adalah Ye Rou. Ye Xingyun menoleh ke adiknya. Ye Rou datang ke kediaman Ye Xingyun sambil membawakannya semangkuk sup untuk Ye Xingyun. Dia sangat mengkhawatirkan Ye Xingyun. Tiba-tiba Ye Rou merasa pusing. Seketika, dia memegang kepalanya. Ye Xingyun yang melihat itu sangat khawatir. Kemudian meminta Ye Rou mengelurkan tangannya. Ye Xingyun ingin memeriksa keadaan Ye Rou. Mengikuti perkataan Ye Xingyun, Ye Rou mengelurkan tangannya. Wajah Ye Rou sedikit pucat. Saat Ye Xingyun memegang tangan Ye Rou, sebuah sosok muncul dalam benak Ye Xingyun. Itu adalah iblis punik hitam. Ye Xingyun sangat terkejut. Wajahnya terlihat syok. Melihat wajah kakaknya, Ye Rou menjadi khawatir. Dia bertanya, "Kakak, apa yang terjadi padaku? Apa ada masalah dengan tubuhku? Aku tidak mengerti kenapa akhir-akhir ini aku sering merasa tidak enak badan." Ketenangan Ye Xingyun sudah kembali. Dia mengelus kepala adiknya dan berkata, "Gadis bodoh, dengan adanya kakakmu di sini, bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi padamu? Hanya saja kau sudah berusia 12 tahun, dan jiwa bela diri dalam tubuhmu sudah mulai aktif." Mendengar hasil pemeriksaan kakaknya, Ye Rou sangat senang. Wajahnya bergembira. Kemudian dia berkata, "Apakah nantinya aku bisa melindungi kakak di masa depan?" Ye Xingyun menatap adiknya. Dia berkata, Ya, aku akan sangat mengandalkan perlindungan darimu di masa depan. Roer, kemarilah sebentar. Biarkan aku melihat matamu." Ye Rou mengikuti apa yang dikatakan oleh Ye Xingyun. Dia mendekatkan wajahnya ke Ye Xingyun. Pada pupil mata Ye Rou terlihat ada 9 segel pinik. Setelah melihat itu, Ye Xingyun meyakinkan Ye Rou kalau jiwa bela dirinya pasti sangat kuat. Itu membuat Ye Rou terkejut. Ye Xingyun bergumam, hanya saja orang dengan 9 segel pinik sangatlah langka, bahkan di antara klan pinik. Biasanya pada usia muda sangat sulit untuk menekan iblis pinik dalam tubuh. Mereka harus menelan batu pinik setiap hari untuk menekannya. Jika tidak, meridiannya akan rusak dan semuanya akan sia-sia. Sakit kepala Ye Rou kembali kambuh. Dia memegang kepalanya yang sakit. Ye Xingyun sangat mengkhawatirkan adiknya. Kemudian, Ye Rou terjatuh dan ditahan oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun ini benar-benar menyayangi adiknya. Pada akhirnya, Ye Xingyun membaringkan Ye Rou di tempat tidur agar dia bisa istirahat. Ye Xingyun berkata ke adiknya, "Roer, istirahatlah, dan aku akan mencari cara untuk menyembuhkanmu." Ye Rou mengikuti apa yang dikatakan oleh kakaknya. Ye Rou berkata, "Kakak, kau tidak perlu khawatir. Tubuh Roer hanya perlu beristirahat. Setelah istirahat, Roer akan segera sembuh." Ye Xingyun tersenyum. Dia menjawab, "Benar, Roer akan baik-baik saja setelah beristirahat." Ye Xingyun keluar dari kamar tersebut. Dia bergumam, batu pinik hanya tersedia untuk klan pinik. Tampaknya hanya rumput pinik kelas rendah yang dapat ditemukan untuk menekan roh bela diri pinik dalam tubuh Roer. Hal langka seperti rumput pinik umumnya tidak akan dijual di pasar. Kebanyakan dari mereka berada di pasar gelap. Ye Xingyun pergi ke pasar untuk membeli sebuah topeng. Setelah sedikit tawar-menawar, Ye Xingyun akhirnya mendapatkan sebuah topeng. Dia langsung mengenakan topeng tersebut, kemudian bergumam, beragam orang masuk ke pasar gelap, dan semuanya menggunakan topeng. "Aku tidak ingin orang lain melihat penampilanku. Kebanyakan dari orang yang ada di sini sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan." Ye Xingyun berkeliling di pasar gelap. Dia berpikir. Setelah sekian lama berkeliling, dia tidak dapat menemukan rumput pinik di sana. Dia menghela napas dan berkata,
Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan kota kiamat. Tiba-tiba seseorang muncul di depan Ye Xingyun. Dia berkata, orang gila itu ada di sana. Orang itu terkesan kasar. Bahkan terakhir kali, dia memukuli orang sampai mati. Tapi dia memiliki banyak barang bagus. Rumput naga, Ganoderma, Lucidum, dan rumput pinik. Orang yang berkata mendekat ke pria kasar dan bertanya, apakah di sini ada rumput pinik yang langka? Pria kasar itu menjawab, bagaimana nak? Apa kau menginginkannya? Pria itu menanyakan harga, dan pria kasar menjawab, apakah kamu orang baru di sini? Tidak mengerti aturan. Keluarkan apa yang menurutmu berharga, dan kita akan bertarung untuk mempertaruhkannya. Pria kasar itu memegang rumput pinik, dan berkata, jika kau menang, otomatis rumput ini akan menjadi milikmu. Pria itu menjawab, baiklah. Kemudian, dia menunjukkan sebuah batu kepada si pria kasar. Orang lain yang melihat itu cukup terkejut. Batu yang dikeluarkan pria itu adalah biji hitam. Biasanya, batu itu dimiliki oleh murid inti dari keluarga Yi. Setelah sepakat, mereka berdua menaruh taruhan mereka di atas meja. Ye Xingyun yang melihat itu bergumam, biji hitam, material milik keluarga Yi. Belum lama ini, kakek memberiku 10 buah. Ye Xingyun menatap pemuda di depannya. Dia merasa kalau pemuda itu memang benar, murid inti dari keluarga Yi. Akan tetapi, Ye Xingyun melihat pria besar itu mengalahkan lawannya, hingga dia memuntahkan darah. Laki-laki yang menantang pria kasar itu mengakui kekalahannya. Hasil dari pertarungan itu sudah diduga oleh Ye Xingyun. Dia melihat orang yang diperkirakan murid inti dari keluarga Yi memang lemah. Setelah lehernya dicekek, pria itu dilempar ke tanah. Kemudian kepalanya diinjak oleh pria kasar. Pemuda itu sudah mengakui kekalahannya. Akan tetapi si pria kasar terus menyerangnya. Pemuda itu juga mengaku kalau dia adalah murid inti dari keluarga Yi. Pria kasar tidak mempedulikannya. Dia terus memegang pemuda di depannya sambil berkata, keluarga Yi, keluarga kalian adalah pecundang, dasar sampah. Ye Xingyun yang melihat kejadian itu cukup kesal. Dia berkata, konyol sekali, padahal hanya sedikit kuat. Mendengar perkataan Ye Xingyun, pria kasar itu menjadi marah. Dia berteriak, bocah, siapa yang kau bicarakan? Ye Xingyun menjawab, tentu saja kau, dasar badak berculak satu. Kau memang bodoh. Mendengar hinaan itu, si pria kasar berhenti memukul pemuda di depannya. Dia melihat ke Ye Xingyun sambil mengepalkan tangannya. Pria kasar itu berkata, cari mati. Apa kau tahu siapa aku? Ye Xingyun menjawab, lalu apa kau juga tahu siapa aku? Si pria kasar merasa kalau suara itu tidak asing. Dia berpikir, anak ini begitu kalem, dan nada suaranya sangat tenang. Sepertinya latar belakangnya tidak sederhana. Pria kasar itu bertanya, siapa kau? Ye Xingyun menjawab kalau dirinya adalah kakek dari pria kasar. Jawaban yang diberikan Ye Xingyun membuat pria kasar itu sangat marah. Dia menyerang Ye Xingyun dan berteriak, kau ingin cari mati rupanya? Aku ingin melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Dia menyerang ke arah wajah Ye Xingyun, bertujuan untuk mengambil topeng yang dikenakan oleh Ye Xingyun. Melihat itu, Ye Xingyun langsung menghindarinya. Dia bertanya, apa kau bisa melepaskan topengku? Pria kasar semakin marah. Dia melihat ke samping, tepat di mana Ye Xingyun menghindar. Kemudian, pria kasar itu berteriak, kurang ajar. Tidak peduli kau siapa, aku akan membunuhmu hari ini. Sampah yang berada di alam spiritual lapisan kelima. Kau begitu sombong, pergilah ke neraka. Pria kasar mengeluarkan kekuatannya. Ye Xingyun tidak tinggal diam. Dia juga mengeluarkan pedangnya. Wajahnya sangat misterius. Senjata yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun tidak membuat takut pria kasar. Dia berkata, kau pikir pedang patah itu bisa menyakitiku? Dengan cepat Ye Xingyun menebas pria kasar. Dia tidak banyak mengeluarkan kekuatan. Lengan kiri pria kasar itu terluka. Si pria kasar cukup terkejut dengan kemampuan Ye Xingyun. Sekarang Ye Xingyun mulai serius. Dia mengeluarkan kekuatannya. Pedang tanpa ampun. Sebelum serangan itu dilanjutkan, seseorang berteriak, berhenti! Orang itu memiliki tubuh yang tinggi. Pria kasar yang bertarung dengan Ye Xingyun terkejut melihat pria yang berteriak. Itu adalah kakaknya. Laki-laki yang baru datang bernama Hai Batian dari keluarga Hai. Ye Xingyun yang mendengar teriakan itu tidak berhenti. Dia tetap menebaskan serangannya kepada si pria kasar. Pria kasar itu hanya bisa mengerang, menerima serangan dari Ye Xingyun. Hai Batian yang melihat adiknya ditebas terkejut dan menjadi marah. Dia berteriak, kau, lancang sekali. Pria kasar langsung terkapar, tidak sadarkan diri. Hai Batian yang marah berteriak,
Semuanya, anak ini mengabaikan aturan pasar gelap. Beri dia hukuman yang berat dan seret keluar seperti seekor anjing. Ye Xingyun yang mendengar itu berkata, lucu sekali. Kau tidak muncul ketika dia akan membunuh. Namun, kau menghentikannya ketika dia akan dibunuh. Apakah itu aturanmu? Mendengar pernyataan Ye Xingyun, Hai Batian berteriak, hari ini kau telah membunuh saudaraku. Jangan harap kau bisa pergi dari tempat ini. Hai Batian benar-benar marah. Ye Xingyun mengangkat pedangnya dan berkata, ternyata kalian berdua bersaudara. Tidak heran, kalian begitu sombong dan kejam, membunuh tanpa pandang bulu. Hai Batian menjawab, jelas, itu karena kau berada di istana gelapku. Para bawahan Hai Batian mencoba menyerang Ye Xingyun. Banyak pedang diarahkan ke Ye Xingyun. Pengunjung pasar yang melihat dan mendengar itu berpikir, tanpa diduga, rumor itu benar. Pasar gelap ini ternyata adalah istana gelap. Pantas saja, 3 keluarga besar di Domesday Town tidak berani terlibat dalam pasar gelap. Tapi orang-orang ini mengerikan. Ternyata si pria kasar itu adalah saudara dari Hai Batian. Ini sama saja dengan menyinggung istana gelap. Kembali ke Ye Xingyun, dia sedang melawan bawahan Hai Batian. Pedang tanpa ampun diayunkan ke arah bawahan Hai Batian. Dengan satu serangan, bawahan itu terpental. Hai Batian yang melihat anak buahnya terpental mengatakan, dasar sampah. Ye Xingyun berteriak ke Hai Batian, bunuh aku jika kau mampu. Jangan banyak bicara. Sungguh tidak tahu malu. Hai Batian menjawab, aku akan membunuhmu dengan satu serangan. Hai Batian tersenyum ke arah Ye Xingyun. Ye Xingyun yang sudah siap menyerang, dia melompat ke arah Hai Batian. Dia berteriak, benarkah? Mari kita lihat. Para pengunjung pasar cukup terkejut melihat Ye Xingyun yang masih muda namun berani melawan Hai Batian. Di lain sisi, seseorang sedang mengambil rumput punik milik pria kasar yang dikalahkan oleh Ye Xingyun. Di saat pengunjung pasar masih memperhatikan pertarungan, pria dengan pakaian hitam mencuri barang-barang pria kasar. Kemungkinan, pria yang berpakaian hitam ini adalah Sanseng. Kenapa dia terus muncul di mana Ye Xingyun beraksi? Mungkin mereka memiliki kedekatan. Kembali ke Ye Xingyun, dia sedang bertarung melawan Hai Batian. Saat kedua senjata mereka berhadapan, senjata tombak milik Hai Batian terpotong oleh pedang Ye Xingyun. Itu membuat Hai Batian terkejut. Pengunjung pasar tidak menyangka kecepatan Ye Xingyun sangat cepat, dan juga senjata milik Hai Batian dapat dipotong olehnya. Mereka mempertanyakan siapa sebenarnya pemuda itu. Mendengar perkataan dari salah seorang pengunjung yang menonton pertarungan, pria berpakaian hitam langsung melirik. Ye Xingyun dan Hai Batian berhenti bertarung. Hai Batian berkata, bocah, pedang patah di tanganmu tidak terlalu buruk, tapi mulai sekarang itu akan menjadi milikku. Ye Xingyun melirik ke meja tempat pria besar itu menaruh barang-barangnya. Dia terkejut melihat meja itu sudah kosong. Semua barang yang ada di sana sudah hilang. Melihat pemuda bertopeng melirik ke arah meja, Sanseng merasa kalau pria di depannya cukup familiar, seperti pernah bertemu dengannya. Sanseng mencoba mengingat-ingat, akan tetapi dia tetap tidak bisa mengingatnya. Ye Xingyun menatap Sanseng. Tatapan itu membuat Sanseng mengingat kalau pria di depannya adalah Ye Xingyun. Sanseng segera berlari dan tidak ingin dirampok lagi. Ye Xingyun yang melihat itu berteriak, berhenti, jangan lari kau. Sanseng terus berlari, dia bergumam, sial. Aku sangat bodoh, aku harus kabur. Kenapa dia terus ingin merampokku? Ye Xingyun ingin mengejar, akan tetapi dia dihentikan oleh Hai Batian. Hai Batian berteriak, nak, mau kemana kau? Apa kau menganggapku tidak ada? Ye Xingyun sangat kesal karena rumput punik yang dia cari dibawa kabur. Ye Xingyun berkata, masalah hari ini akan aku ingat, dan aku akan bertarung lagi untuk mengambil kepalamu. Hai Batian tetap menghalangi jalan Ye Xingyun. Dia berkata, apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Sebuah bayangan hitam keluar dan berterbangan, berputar di tangan kanan Hai Batian. Sanseng melirik ke belakang, dia melihat Ye Xingyun dihadang oleh Hai Batian. Sanseng ini bergumam, hahaha. Bocah sialan ini, seperti yang diharapkan. Kemanapun dia pergi, pasti ada orang yang ingin membunuhnya. Sanseng berhenti berlari. Dia ingin melihat bagaimana Ye Xingyun mati. Kembali ke Hai Batian. Sebelumnya, sebuah cahaya hitam berputar mengelilingi tangan kanannya. Dari pusat cahaya itu muncul sebuah pedang. Pedang itu adalah jiwa bela diri milik Hai Batian. Itu adalah pedang hati hitam. Hai Batian benar-benar marah dengan Ye Xingyun. Itulah alasannya. Hai Batian ini mengeluarkan jiwa bela diri dan ingin membunuh Ye Xingyun dengan satu serangan. Hai Batian berteriak ke Ye Xingyun, nak,
Pedangku ini akan membunuhmu. Akan aku tunjukkan kemampuan berpedangku yang hebat. Melihat hebat Tian, Ye Xingyun bergumam, haha, dia seorang master ledakan. Jelas, basis kultivasinya lebih tinggi dariku. Tapi aku tidak akan menggunakan kekuatan spiritualku. Namun aku akan memakai kekuatan pedangku. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku bisa memenggal beberapa kepala dengan ayunan pedang tanpa ampun. Hebat Tian bergegas maju ke depan, menyerang Ye Xingyun. Ye Xingyun tidak tinggal diam. Dia juga maju menyerang Hebat Tian. Dia yakin kemampuan berpedangnya sangat hebat. Ye Xingyun menghayunkan pedang tanpa ampun. Kemampuan itu ditangkis oleh Hebat Tian. Merasakan serangan Ye Xingyun, Hebat Tian sangat terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan musuhnya di luar pemahaman. Hebat Tian dipukul mundur oleh Ye Xingyun. Melihat Hebat Tian dipukul mundur, Ye Xingyun bergegas pergi. Dia berkata, "Aku akan pergi dulu, dan aku akan datang lagi di lain hari untuk mengambil kepalamu." Saat Ye Xingyun berlari, dia melihat Sanseng yang bersembunyi di balik tembok. Sanseng terkejut melihat Ye Xingyun menemukannya. Pada akhirnya, barang yang dicuri oleh Sanseng dirampok oleh Ye Xingyun. Sanseng sangat bersedih. Kenapa setiap bertemu dengan Ye Xingyun, dia selalu sial? Melihat Ye Xingyun kabur, Hebat Tian memerintahkan anak buahnya untuk mengejar. Dia juga berkata ke bawahannya, siapapun di antara mereka yang berhasil mengambil kepala Ye Xingyun akan mendapatkan hadiah yang cukup besar. Para bawahannya bergegas mengejar Ye Xingyun. Berpindah ke rumah obat keluarga Yi. Terlihat Ye Xingyun sedang memandangi tempat tersebut. Dia bergumam, situasi Roer sangat mendesak. Pertama-tama, aku harus datang ke ruang obat dan menyempurnakan pil pinik. Efeknya akan jauh lebih baik daripada mengkonsumsi rumput pinik secara langsung. Harusnya ada bahan lain di ruang obat. Ye Xingyun memasuki ruang obat. Dia membuka pintu dan melihat seorang pelayan di depannya. Pelayan itu berkata, "Tuan, tolong pelan-pelan." Karena Tuan Liang sedang membuat pil tingkat 1. Ye Xingyun menatap seorang pria tua yang bersama seorang murid. Ye Xingyun bertanya, apakah orang ini adalah alkemis tingkat 1 yang direkomendasikan oleh keluarga Jiadang. Pria itu sedang memberikan instruksi kepada para murid untuk menguatkan api pada tungku. Dia juga marah-marah dengan kinerja para murid. Laki-laki tua itu menatap pelayan yang mendatangi Ye Xingyun. Laki-laki tua itu adalah seorang alkemis tingkat 1. Dia bernama Liang Chao. Alkemis itu berteriak, "Apa yang kau lakukan di depan pintu? Jangan malas-malasan. Cepat ke sini. Kalau tidak, aku akan menghajarmu." Murid itu pun langsung kembali ke tempat sang alkemis. Melihat sikap alkemis, Ye Xingyun bergumam, apa yang sedang dilakukan pria ini? Ye Xingyun melihat-lihat sekitar. Dia menemukan rumput surgawi. Ye Xingyun akan mengambil rumput tersebut. Akan tetapi, sang alkemis menghentikannya. Dia berkata, siapa yang mengizinkanmu untuk mengambil rumput surgawi? Mendengar itu, Ye Xingyun menjawab, apa katamu? Aku ini tuan muda dari keluarga Yi. Mengambil rumput surgawi, apa memerlukan izin darimu, Pak Tua? Mendengar perkataan Ye Xingyun, alkemis itu mengeluarkan api dari tangannya. Dia berkata, kurang ajar. Tidak ada yang boleh mengambilnya tanpa izin dariku. Alkemis itu melemparkan api yang dia keluarkan ke arah Ye Xingyun. Api tersebut mengenai rumput surgawi dan menghancurkannya. Melihat rumput itu telah rusak, sang alkemis tersenyum. Seketika Ye Xingyun berteriak, kau menghancurkan rumput surgawi milikku. Alkemis itu berkata, aku baru saja mengetahui kalau rumput surgawi ini memiliki kualitas yang lebih rendah. Jika kau mengambilnya, itu akan menghasilkan racun. Itu bisa menyebabkan kematian. Kau bersikeras mengambilnya, dan aku hanya bisa menghancurkannya demi keselamatanmu. Tetapi, jika kau seorang alkemis yang tidak memahami hal ini, aku tidak akan menyalahkanmu, karena kau sudah bersikap kasar. Mendengar perkataan dari sang alkemis, Ye Xingyun sangat marah. Dia berteriak kepada alkemis, persetan kau! Rumput surgawi adalah bahan obat yang sangat penting untuk bahan obat kelas rendah. Rumput itu hanya dibagi berdasarkan umurnya. Tidak ada yang mengatakan rumput itu dengan kualitas yang lebih rendah. Bahkan, itu tidak beracun. Ye Xingyun berteriak, Liang Chao, tidak heran kau cepat tua. Kau seorang alkemis, tapi kau seperti sampah. Mendengar hal itu, sang alkemis tertegun. Dia tidak menyangka kalau orang di depannya akan mengatakan hal seperti itu. Sang alkemis menjadi marah. Dia berkata, apa katamu? Dalam hati bergumam, bagaimana mungkin? Dia bukan seorang alkemis. Bagaimana dia bisa memiliki wawasan tentang bahan obat? Kemudian, sang alkemis berteriak, omong kosong. Orang tua ini adalah kepala divisi pil timur.
mana mungkin tidak mengetahui khasiat dari rumput surgawi. Ye Xingyun menjawab, apakah alkemis tingkat 1 itu begitu mulia? Liang Chong, sang alkemis, dia sangat memandang tinggi dirinya. Dia bertanya balik, memangnya alkemis tingkat 1 tidak mulia? Tapi bukankah keluarga Yemu mengundangku untuk melakukan alkimia? Aku satu-satunya alkemis dari keluarga Yemu. Pikirkanlah hal itu. Selain itu, jika kau mengambil bahan obat ini, bukankah kau masih harus memintaku untuk menyempurnakannya menjadi pil? Kau tidak bisa menemukan keluarga lain untuk meminjamkan alkemis mereka. Keluarga Yemu sungguh memalukan. Bahkan, aku bisa membuatkan pil untukmu. Bersujudlah di hadapanku, mengakui kesalahanmu, lalu memberiku beberapa hadiah dan meminta maaf. Aku akan melupakan kejadian sebelumnya, terlepas dari kecerobohanmu. Ye Xingyun, yang sudah sangat kesal, dengan ocehan sang alkemis langsung memukul kepalanya. Ye Xingyun berkata, persetan denganmu, kau hanya membual.